Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Anistiwanti dengan NIM STE 2022020883. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah yang berjudul Analisis Keamanan Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Menghadapi Ancaman Cybersecurity yang ditulis oleh Muhammad Omer Hosman dan Suci Ratnawati. Selanjutnya, pada slide ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian yang dibahas dalam jurnal ini. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi atau TI semakin luas di berbagai sektor, seperti pendidikan, pemerintahan, bisnis, hingga pertahanan. Namun, perlu kita pahami bahwa semakin berkembangnya teknologi, semakin tinggi pula risiko ancaman keamanan cyber yang muncul. Infrastruktur TI kini menghadapi berbagai bentuk ancaman, seperti yang pertama, ancaman fisik, seperti pencurian atau kerusakan perangkat keras. Yang kedua, ancaman logikal, seperti malware, phishing, dan serangan cyber lainnya. Serta ancaman operasional yang bisa berasal dari kesalahan manusia atau berasal dari kesalahan prosedur. Meskipun teknologi keamanan terus dikembangkan, banyak organisasi masih mengalami kesenjangan dalam implementasi strategi yang efektif, sehingga tetap rentan terhadap serangan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting karena mencoba menganalisis strategi keamanan yang lebih menyeluruh dan adaptif dalam menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi dan kerangka kerja yang efektif dalam menghadapi berbagai jenis ancaman cybersecurity terhadap infrastruktur TI. Artinya, peneliti ingin mengetahui pendekatan atau metode seperti apa yang bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengurangi risiko serangan cyber, mengelola keamanan sistem informasi, serta membentuk perlindungan yang adaptif terhadap ancaman yang semakin kompleks, baik dari sisi fisik, logikal, maupun operasional. Saya akan menjelaskan tujuan utama dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis keamanan infrastruktur TI dan merumuskan strategi mitigasi yang sesuai. Lebih jelasnya, peneliti ingin, yang pertama, menelaah berbagai kerangka kerja keamanan yang sudah ada, seperti CAI Triad, NIST, Zero Trust, dan COVID. Yang kedua, mengkaji efektivitas pendekatan tersebut dalam konteks ancaman cyber saat ini, dan pada akhirnya menyusun rekomendasi strategi keamanan TI yang bisa diadaptasi oleh organisasi agar lebih siap menghadapi serangan cyber. Selanjutnya, manfaat penelitian. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini memiliki dua manfaat utama. Yang pertama, memberikan strategi pelindungan TI berbasis pendekatan literatur, yang artinya jurnal ini menyajikan analisis strategi keamanan yang telah diuji dan dibahas dalam berbagai referensi ilmiah, sehingga bisa dijadikan acuan oleh organisasi yang ingin meningkatkan keamanan TI mereka. Yang kedua, membantu organisasi memahami dan mengelola risiko cyber. Penelitian ini membantu organisasi mengenali jenis-jenis ancaman yang umum terjadi, baik fisik, logikal, maupun operasional, dan bagaimana langkah mitigasi yang tepat untuk masing-masing ancaman tersebut. Dengan manfaat ini, jurnal sangat berguna, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya bagi instansi yang ingin meningkatkan ketahanan cybernya. Selanjutnya, slide batasan masalah. Saya akan menyampaikan batasan masalah dari penelitian ini. Seperti penelitian lainnya, jurnal ini juga memiliki batasan ruang lingkup yang perlu kita pahami. Yang pertama, tidak mencakup studi lapangan atau uji implementasi nyata. Penelitian ini bersifat teoritis dan berbasis studi pustaka, artinya tidak ada pengujian langsung terhadap organisasi atau sistem nyata. Yang kedua, fokus hanya pada 3 jenis ancaman utama, yaitu ancaman fisik seperti pencurian, perangkat keras, ancaman logikal seperti serangan malware atau ransomware, dan ancaman operasional seperti kesalahan pengguna dan ketidakpatuhan prosedur. Dengan batasan ini, kita bisa memahami bahwa meskipun analisisnya luas, tetap dibutuhkan studi lanjutan yang melibatkan pengujian praktis di lapangan. Selanjutnya, metode penelitian. Saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka.
Artinya, peneliti tidak mengumpulkan data langsung dari lapangan, tetapi menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan antara lain seperti jurnal ilmiah, buku-buku referensi, artikel akademik, dan dokumen resmi terkait keamanan cyber dan infrastruktur TI. Peneliti memfokuskan analisis pada yang pertama, kerangka kerja keamanan yang umum digunakan seperti NIST, COBIT, dan Zero Trust. Yang kedua, tren ancaman cyber terkini yang berkembang di era digital. Yang ketiga, strategi teknologi yang digunakan organisasi untuk melindungi infrastruktur TI dari serangan. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran teoritis yang kuat mengenai bagaimana organisasi seharusnya membangun sistem keamanan yang menyeluruh dan adaptif terhadap ancaman cyber security. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subjek dan objek dari penelitian yang dibahas pada jurnal ini. Subjek penelitiannya adalah kerangka kerja dan strategi keamanan teknologi informasi. Ini berarti fokus utama peneliti adalah pada pendekatan, metode, dan model yang digunakan untuk melindungi sistem TI dari berbagai ancaman cyber. Sedangkan objek penelitiannya adalah infrastruktur teknologi informasi itu sendiri, termasuk jenis-jenis ancaman cyber yang mengintainya. Ancaman ini dikategorikan menjadi 3, yaitu fisik, logikal, dan operasional, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian hasil penelitian. Dengan membedakan subjek dan objek secara jelas, kita bisa melihat bahwa penelitian ini tidak hanya membahas teknologinya, tetapi juga strategi pengelolaannya secara menyeluruh dalam menghadapi resiko cyber. Selanjutnya, hasil penelitian. Pada slide ini, saya akan memaparkan hasil utama dari penelitian yang telah dianalisis dalam jurnal. Penelitian mengklasifikasikan ancaman terhadap infrastruktur TI menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, ancaman fisik seperti pencurian, perangkat keras, atau kerusakan fasilitas TI. Yang kedua, ancaman logikal, yaitu serangan yang menyerang sistem digital seperti malware, phishing, dan ransomware. Yang ketiga, ancaman operasional, yang berasal dari faktor internal seperti kesalahan pengguna atau kelalaian prosedur. Untuk menghadapi ancaman-ancaman ini, peneliti mengusulkan beberapa strategi keamanan yang efektif diantaranya, seperti yang pertama, CII Triad, yaitu pendekatan yang menekankan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Yang kedua, NIST Cyber Security Framework, yaitu standar keamanan cyber dari Amerika Serikat yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, ada Zero Trust Architecture, yaitu model keamanan yang tidak mempercayai siapapun secara default, bahkan dari dalam jaringan. Yang keempat, ada COBIT Framework, yaitu kerangka kerja manajemen TI yang digunakan untuk pengendalian dan evaluasi keamanan informasi. Selain strategi teknis, penelitian ini juga menekankan pentingnya pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam menghadapi potensi serangan, karena sebagian besar ancaman operasional berasal dari faktor manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan terhadap keamanan TI harus bersifat menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknologi, tapi juga dari sisi manusia dan kebijakan organisasi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang direview. Kelebihan penelitian ini antara lain menggunakan pendekatan holistik, yang berarti mencakup 3 aspek penting, yaitu teknis, kebijakan, serta sumber daya manusia. Yang kedua, penelitian ini juga menyajikan pemetaan strategi keamanan TI yang sangat bermanfaat. Strategi tersebut dihubungkan langsung dengan jenis ancaman sehingga pembaca bisa memahami solusi yang tepat untuk masing-masing risiko. Namun, penelitian ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, tidak menyertakan data empiris atau hasil observasi langsung dari organisasi atau perusahaan tertentu. Semua informasi diperoleh dari literatur sekunder. Yang kedua, selain itu, penelitian tidak mengukur secara langsung efektivitas strategi keamanan yang disarankan, sehingga belum diketahui seberapa efektif strategi tersebut jika diterapkan di lapangan. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangannya, kita bisa menilai bahwa meskipun penelitian ini bermanfaat secara teoritis, tetap dibutuhkan studi lanjutan berbasis implementasi nyata di lapangan. Selanjutnya, slide kesimpulan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa keamanan infrastruktur TI tidak bisa hanya mengandalkan teknologi saja, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan teknologi keamanan yang tepat, kebijakan dan regulasi yang kuat, serta kesadaran dan keterampilan dari sumber daya manusia. Strategi yang dianggap paling efektif dalam jurnal ini mencakup yang pertama, CAI Triad yang meliputi confidentiality, integrity, dan availability. Dan yang kedua, NIST Cyber Security Framework, yang ketiga Zero Trust Architecture, dan yang terakhir COVID Framework. Ancaman terhadap TI diklasifikasikan menjadi fisik, logikal, dan operasional, yang semuanya memerlukan pendekatan perlindungan yang berbeda. Pelatihan SDM juga dinilai sangat penting karena faktor manusia sering menjadi titik lemah keamanan. Meski pelatihan penting, tantangannya adalah mengubah perilaku dan budaya kerja yang belum peduli terhadap keamanan cyber. Di sisi regulasi, UU ITE dan PP 82 tahun 2012 disebut sebagai landasan penting untuk membangun sistem keamanan yang kuat di Indonesia. Terakhir, penelitian ini menyarankan adanya studi lanjutan berbasis implementasi nyata untuk menguji efektivitas strategi yang dianalisis sehingga hasilnya bisa lebih aplikatif bagi organisasi dan institusi di dunia nyata. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bagian diskusi dan rekomendasi dari penelitian. Berdasarkan hasil kajian dalam jurnal, peneliti memberikan beberapa rekomendasi penting untuk meningkatkan keamanan infrastruktur TI, yaitu yang pertama, mengintegrasikan teknologi, kebijakan, dan pelatihan SDM secara menyeluruh. Artinya, organisasi tidak boleh hanya fokus pada perangkat keamanan, tetapi juga harus memperhatikan regulasi internal dan kesiapan karyawan dalam menghadapi serangan cyber. Yang kedua, memperkuat regulasi dan kerjasama antar lembaga, khususnya di tingkat nasional. Hal ini penting karena ancaman cyber seringkali bersifat lintas sektor dan memerlukan koordinasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi untuk menanganinya secara efisien. Yang ketiga, penelitian ini juga merekomendasikan agar dilakukan penelitian lanjutan berbasis studi lapangan. Hal ini ditujukan untuk menguji apakah strategi keamanan yang sudah dianalisis secara teori dapat benar-benar efektif jika diterapkan di dunia nyata. Dengan menggabungkan ketiga rekomendasi ini, diharapkan organisasi dapat menciptakan sistem keamanan TI yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai penutup, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak presentasi saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan wawasan baru mengenai pentingnya strategi keamanan TI yang menyeluruh, baik dari sisi teknologi, kebijakan, maupun sumber daya manusia. Dan juga saya terbuka untuk diskusi dan pertanyaan. Sekian presentasi saya, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.